Belakangan ini, kejahatan dengan menggunakan hipnotis sudah sering terjadi. Sasarannya adalah berbagai kalangan pekerjaan, baik masyarakat biasa, pejabat, pelajar, bahkan anak-anak. Dalam aksinya, pelaku menggunakan berbagai cara seperti melalui percakapan langsung, telepon, SMS, WA dan berbagai sarana lain dengan mengaku sebagai orang yang kita kenal atau sekedar menginformasi kalau kita memenangkan hadiah undian yang kita sendiri tak pernah mengikutinya pada media SMS. Meski terlihat jelas yang menghubungi melalui nomor HP dan bukan dari nomor resmi, namun tetap saja selalu mendatangkan korban. Permintaannya pun bermacam-macam mulai dari uang, barang hingga pulsa. Pelaku semakin terorganisir tanpa memandang waktu dan tempat. Hal ini menjadi kekhawatiran bersama dan tidak jarang mereka menggunakan cara melaporkan kondisi keluarga, guru, dan tenaga pendidik yang pernah mengalami sakit atau kecelakaan dengan memanipulasi suaranya, sehingga membuat penelepon merasa kasihan dan tertekan. Banyak orang yang menjadi korban kehilangan uang atau barang kepada orang yang mempunyai kemampuan hipnotis atau gendam. Itulah sebabnya kata hipnotis atau gendam menjadi sesuatu yang menakutkan untuk dibicarakan. Dari kejadian tersebut tentunya apa sih hipnotis atau gendam itu, dan bagaimana cara mencegah hipnotis atau gendam tersebut? Gendam adalah kejahatan penipuan menggunakan metode hipnotis. Hipnosis dipercaya menggunakan ilmu hitam atau magik atau sihir. Padahal secara teknis gendam merupakan salah satu atau gabungan dari teknik shock induction, Ericksonian hypnosis, dan mind control, telepati, magnetism, dan termasuk dalam metode hipnosis modern yang sudah dikenal di dunia barat. Ada beberapa cara untuk mengetahui kita itu terkena gendam atau tidak dan cara mengatasinya. Berikut orang yang dipengaruhi hipnotis atau gendam. 1. Kamu tidak dapat berpikir jernih dan menyerap semua apa yang dikatakan orang lain. 2. Dalam pikiranmu, kamu hanya bisa mengiyakan apa yang dikatakan orang tersebut tanpa mampu menyangkal. 3. Pikiranmu menyerap informasi apa saja, tanpa dapat menentukan apakah informasi tersebut benar atau salah. 4. Kamu sangat merespon kata-kata yang bersifat emosional. 5. Kehilangan logika dan hanya mengikuti perasaan emosi. Dan bagaimana cara mencegah terkena hipnotis atau gendam? 1. Berikan sugesti kepada dirimu sendiri. Jika akan keluar rumah, biasakanlah berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Kemudian katakan kepada diri sendiri, aku akan berada dalam keadaan sadar dan selalu dalam keadaan sadar sambil mengatur nafas dengan baik. Ini akan memberikan sugesti positif kepada diri sendiri yang membuat kita lebih resisten dari sugesti yang diberikan orang lain. 2. Jangan sampai pikiran kosong terutama saat di keramaian. Pada saat pikiran kosong, maka otak akan melakukan relaksasi atau masuk dalam keadaan santai. Dalam keadaan ini tingkat kesadaran akan menurun. Dalam ilmu hipnotis barat, kondisi ini disebut sebagai kondisi hypersugestibility, yaitu kondisi paling mudah untuk memberikan sugesti. Tidak, waspadai shock induction. Selalu waspada dan kendalikan pikiran jika kita sedang berada di keramaian, pasar, mal, dan sebagainya. Perbanyak berdoa dalam hati, bersenandung kecil, atau aktivitas lain yang tetap menjaga pikiran tetap aktif. Hipnotis dan gendam akan masuk jika pikiran kita masuk ke posisi relaksasi atau hypersugestibility. 4. Segera pergi ke tempat aman saat ada rasa kantuk tiba-tiba menyerang. Pergilah ke pos keamanan terdekat jika rasa mengantuk datang tiba-tiba. Rasa mengantuk yang tiba-tiba bisa datang karena serangan mind control seperti telepati. 5. Jangan panik saat beberapa orang mendekatimu. Jika ada beberapa orang secara bergerombol dari beberapa arah mencoba mendekati kemudian mencoba mengajak berbicara, jangan langsung panik. Sekali lagi, jangan panik, karena panik akan mempermudah kamu kehilangan kesadaran. Segera pergi dari tempat itu. Kemudian carilah tempat yang lebih aman. Pada dasarnya otak manusia memproses semua data yang diterima oleh panca indera secara serial, bersambung-sambung. Jika panca indera menerima beberapa data sekaligus, ada kemungkinan pikiran kita dapat dimanipulasi. 6. Ajaklah teman-teman atau keluarga saat ke tempat keramaian.
Gendam atau hipnotis efektif dilakukan jika kamu sedang sendirian. Namun jika kamu berjalan barengan sama keluarga atau teman-teman, maka efek gendam atau hipnotis akan sulit untuk dilancarkan. 7. Waspada pada perasaan mual dan pusing tiba-tiba. Jika kamu mulai merasa pusing dan mual tanpa sebab yang jelas, segeralah cari tempat yang aman dan terdapat banyak orang. Atur pernapasan agar memiliki ritme yang terkendali. Kemudian lakukan visualisasi, cukup dengan visualisasi ya, bahwa kamu sedang mengalirkan energi negatif ke dalam bumi. Gendam biasanya memiliki efek mual dan pusing, dan secara umum bisa dinetralisir jika kita dapat melakukan grounding, mengirimkan energinya ke dalam bumi atau tanah. 8. Selalu waspada. Selalu waspada dan kendalikan pikiran jika kita sedang berada di keramaian, pasar, mal, dan sebagainya. Perbanyak berdoa dalam hati, bersenandung kecil, atau aktivitas lain yang tetap menjaga pikiran tetap aktif. Hipnotis dan gendam akan masuk jika pikiran kita masuk ke posisi relaksasi atau hypersugestibility.